ولا تعلم وتعلم تتبن تتقين والاتباع إبادة الصفات والحسنة تسكي في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته ابتغاء وجه مرضات قربه وثوابه ثوابه وسرقاته عند الموت فيه. على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Yang lanjut di pembahasan surat An-Nisa Tafsirul Baghawi. Sekarang masih di lanjutan ayat kalalah atau ayat waris untuk Nisa ayat 12. Sampai kepada sekarang qaulu ta'ala lam qala syaikhur radhiyallahu anhu Nabi qaulu ta'ala walau akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Ya. Adapun ini tentang kalalah dan adapun pengertian kalalah, ya kan? Pengertian kalalah, apa itu kalalah dan sebagainya sudah kita jelaskan di episode sebelum ini. Dirujuk lagi nanti ya lanjutannya. Sekarang orang yang meninggalkan kalalah, intinya kalalah itu dari takallalahun nasab. Kalalah itu dari takallalahun nasab. Ya, terpotong daripada nasabnya baik di atas maupun di bawah. Artinya mayit itu tidak punya keturunan ke bawah, anak ataupun ibu dan sebagainya sudah tidak ada bapak. Sehingga ke samping. Nah, sekarang yang maksud di sini yang dia cuma punya yang hanya saudara. Di sini menegaskan kedudukan saudara seibu saja. Walau akun autun. Ya. Kemudian yurul kalalatan ya. Hingga narojulun yusawirkan namun apabila ada siapa rojulun itu yurotu diwarisi kalalatan hali kalalah dalam keadaan kalalah atau imro'atun atau perempuan diwarisi dalam keadaan kalalah. Jadi si mayit itu tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Walahu akun hale iku kadue rojul tadi itu akun dalam keadaan itu si rojul itu adapun akun seorang saudara Aukun atau seorang saudari, aimin ummin, nanti dijelaskan bahwa itu maksudnya saudara-saudari seibu. Falikul wa'idin, maka itu untuk setiap satu dari saudara atau saudari seibu tadi, minumah dari keduanya, akun atau aukun tadi, utawi as-sudus, adapun as-sudus. 1/6. Ini orang kalalah, tidak punya anak, dia punya ke atas tidak ada, ke bawah tidak ada. Dan kebetulan dia punya saudara atau saudari seibu.
maka setiap satu orang dapat 1/6. Kalau saudara seibunya cuma satu, baik satu laki atau satu perempuan, maka satu orang saudara seibu ini dapat 1/6. Itu aroda bihi yang Allah maksud. Bermaksud siapa Allah Ta'ala bihi kelawan qaulu tadi. Iku al-akha wal ukhta minal ummi itu. Jadi tiba. Yang Allah maksud dengan akhun wa ukhtun itu adalah saudara dan saudari dari ibu secara kesepakatan. Qara'a Sa'd bin Abi Waqqas. Ya. Membaca siapa Sa'd bin Abi Waqqas walau akhun wa ukhtun min ummin. Itu qiraatnya Sa'd bin Abi Waqqas. Dan sedangkan bagi rajulani ada saudara atau saudari dari ibu, dari seorang ibu. Walam yakul lahuma. Dan tidak mengucapkan, tidak berfirman siapa Allah Ta'ala lahuma. Ma'adzikri rajul, bersama dengan menyebut rajul dan mar'ah. Tadi kan itu. Bahkan rajulun yuratu kalalatan awim ro'atul ya. Ya, lagi awim ro'ah. Di sini walahu, bukan walahuma. Bukan walahuma akun, tapi walahu. Rujuknya dhamir cuma ke rajulun. Wala imro'atun enggak. Padahal disebut rajul dan mar'ah min qablu, sebelum ini. Kenapa begitu? Iku ala adatil Arab. Mengikuti adat orang Arab. Iza zakarot ismaini, apabila menyebut orang Arab ismaini akan dua isim. Cuma akhbarat anhuma. Kemudian menghobari siapa orang Arab tentang kedua isim tadi. Ya, maka nabil hukmi sawaan, dan ada apa dua isim itu dalam hukum itu sama. Rubama adzobat ila idauma ila lima. Terkadang adzobat menyandarkan, menggabungkan siapa orang Arab ila khobarnya tadi ila hadima kepada salah satu dari kedua isim tadi. Rubama udibat ila lima. Terkadang menggabungkan siapa orang Arab kepada keduanya. Qauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun. Minta tolonglah ista'inu, siapa kalian, dengan kesabaran dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu kabirah. Padahal disebut sabar dan sholat. Cuma domainnya dikembalikan ke salah satu, yaitu sholat. Seperti tadi. Dengan rojulun yuratu kalalatan awim ro'atun. Rojulun awim ro'atun. Walahu akhun. Maka hu ini domainnya cuma rojul seolah ke rojul saja. Karena imro'atun sudah dicukupi dengan ataf. Dan maksudnya hukum itu juga berlaku bagi imro'ah. Yang kalala itu baik laki atau yang kalala itu perempuan, hukumnya sama. Nah, orang Arab kalau kasus begitu sama orang Arab kadang domir khobarnya itu kadang dikembalikan ke salah satu, kadang dikembalikan ke Arab kedua-duanya kepada kedua. Baik kalau kalau mindalika. Atau hal itu bisa juga merujuk ke sabar dan sholat. Karena jamaah itu dianggap mu'annas. Wainganu yang mindalika. Wainganu, lalu jika kanu mereka itu siapa? Akun autun tadi. Itu akdaro, itu lebih banyak mindalika dari itu. Dari satu orang saudara atau seorang saudari. Fahum, maka mereka para saudara-saudari tadi, seibu ya, para saudara dan saudari seibu tadi, syuraka'u berkongsi, berserikat, fitsulusi dalam sepertiga. Fihi ijma'un. Imam ya. Kalau saudari seibu satu orang, atau saudara seibunya satu orang, itu wahidin minhumas sudus. Masing-masing satu orang saudari seibu ini cuma dapat 1/6. Tapi kalau saudari seibunya lebih dari satu, 2 atau 3, baik saudara dan saudari, maka dapat 1/3 kongsi dengan, kalau 2, satu saudara satu saudari seibu sama-sama seibu, maka 1/3 dibagi 2. Kalau 3, 1/3 dibagi 3. Khusus untuk kasus ini, tidak berlaku di zakari mislu hasil unsayain. Sama. Baik saudara seibunya itu laki-laki perempuan atau laki perempuan.
sama dapatnya sepertiga dibagi dua. Bukan yang perempuan satu bagian, yang laki dua. Enggak. Khusus kasus saudari lil ini pengecualian. Itu seperti ditegaskan fihi, pada kasus ini, hal-hal ini utawi ijma'un, ada ijma', kesepakatan ing annal ummah, akan sesungguhnya ibu tidak kanu selaini fasoidan, bahwa kalau ibu itu mereka itu dua atau lebih, bukan ibu itu akhwat lil kayaknya. Saya cek dulu, kayaknya keliru itu. Akhwat lil Anisa. Nisa 12. An-Nisa 12. Itu kayaknya keliru. Di ijma'un anna auladal ya kan? Kurang aulada. Anna auladal ummi. Jadi pada masalah ini, pada kasus kalala ini, pada qauluhu ta'ala ini, fa'inga naqsa min zalika, itu terdapat ijma' anna auladal ummi, bahwasanya anak-anak dari ibu, anak-anak dari ibu yang sama atau saudara atau saudari seibu, idza kanu isnaini, apabila mereka auladul ummi itu dua orang. Jadi kan kalau satu orang 1/6. Kalau dua orang fasoidan, lalu lebih, ya, lalu ke atas, lalu naik apa dua tadi soidan ke atas, wasadu soidan, yastarikuna, maka mereka para auladul tadi berkongsi fisulus, berbagi dalam 1/3, zakaruhum wa unsahum, baik yang laki maupun yang perempuan. Ini dapat bagian yang sama. Kalau dua atau lebih. Kalau cuma satu saudara seibu dapat 1/6. Dan saudari seibu tidak terhijab dengan saudara sebapak. Tidak juga terhijab dengan saudara sebapak seibu. Dia hanya terhijab dengan anak atau ayah. Ya. Kemudian apa lagi? Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu fi khutbati, dalam khutbahnya. Berkata Abu Bakar Siddiq, "Allah, innal ayat allati anzalallahu ta'ala, ketahuilah, sesungguhnya ayat yang Allah turunkan, Allah yang Maha Luhur menurunkannya di awal surat An-Nisa, di awal surat An-Nisa, fi bayanil faraidi, dalam penjelasan faraid. Anzalaha, Allah menurunkan siapa Allah ing ayat tadi, kepada ayat fil waladi wal walid wal dalam anak, tentang anak, wal walid dan ayah dan ibu, wal walidi wal ummi, ya, tentang anak, ayah dan ibu. Maksudnya di ayat pertama ya, ayat 11, yusikumullahu bi auladikum, itu menjelaskan tentang muter masalah anak, ayah, ibu. Ayat 12, wal ayatu tsaniyah, ayat yang kedua dari ayat faraid, itu ayat 12. Fi zauji wa zaujati wal ikhwati wal akhwati minal berputar pada suami, istri,
saudara-saudara laki-laki, ikhwati wal akhwati, saudari-saudari perempuan, minal yang seibu. Wal ayatil lati khatama biha surat An-Nisa, sedangkan ayat yang khatama yang menutup siapa Allah Ta'ala dengan ayat itu surat An-Nisa, fil ikhwati wal akhwati minal abi wal itu tentang saudara-saudara dan akhwat, saudari-saudari dari ayat dan ibu. Wal ayatil lati khatama biha surat Al-Anfal, sedangkan ayat yang Allah menutup dengannya dengan ayat itu surat Al-Anfal, anzala bi ulil arham, Allah turunkan tentang ulul arham, ba'dihim aula, ba'dhum aula bi ba'din bi kitabillah, bahwasanya sebagian mereka lebih utama dari sebagian yang lain dalam kitab Allah. Ya, itu tentang ulul arham. Ayat terakhir dari surat Al-Anfal. Al-Anfal itu tentang ulul arham. Walladzina amanu min ba'du hajaru wajahadu ma'akum faulaika minkum. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din bi kitabillah. Innallaha bi kulli syai'in alim. Itu ayat penutup surat Al-Anfal. Itu tentang ulul arham. Ulul arham itu kalau dalam istilah ulul arham itu kan yang memiliki hubungan rahim. Dan secara bahasa ulul arham itu pokoknya semua yang ada hubungan rahim kepada si mayit. Lepas baik itu dia termasuk ahli waris yang 15 sama yang 10 yang kita sebut di pembahasan mustasfa kemarin, atau bukan ahli waris. Tapi masih ada kerabat, contoh saudari ibu sama saudara ibunya mayit. Itu bukan ahli waris, tapi kan termasuk memiliki hubungan rahim. Maka ulul arham itu umum. Tapi kalau yang dimaksud dalam ilmu waris, zawul arham, itu adalah kekerabatan kepada si mayit yang tidak dapat waris. Itu namanya zawul arham. Jadi ayat akhir surat Al-Anfal itu menegaskan tentang ulul arham atau zawul arham. Yang mana zawul arham ini nanti bisa dapat warisan kalau ada kelebihan. Kelebihan dari ahli waris. Terus mimba diwasiatin yusibi audainin wal mudhar. Semua itu di mimba diwasiatin ya. Semua itu ditentukan sebenarnya dan sebagainya itu setelah wasiat yang yusibia, yang mewasiatkan siapa si mayit, ya dengannya dengan wasiat audainin atau dain, hutang. Ghairu mudharrin, dalam keadaan tidak memasukkan madarat, tidak memberi madarat. Ay ghairu mudkhilid darar, ghairu mudkhilin ad-darara. Atau boleh dibaca ghairu mudkhilid darari. Kalau mau dibaca mudham-dham ilaih. Ghairu mudkhilid darari. Kalau mau dibaca darara sebagai maf'ul bih, ghairu mudkhilin ad-darara. Tanpa hale dalam keadaan tidak memasukkan madarat kepada ahli waris, alal warasah. Ya. Dimujawazati sulus, dengan melewati sepertiga fil wasiat, dalam wasiat. Sebab orang memberi wasiat lebih dari sepertiga itu berarti doror bagi ahli waris, artinya harta warisnya habis kalau dia beri wasiat lebih dari sepertiga. Makanya syaratnya wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga kan. Nah, ini dalilnya ghairu mudhar, tidak boleh memberi madarat pada ahli waris. Dengan cara apa? Memberi wasiat mujawazah, memberi wasiat lebih dari sepertiga itu berarti madarat. Fa innal hasana huwa ayyusi bidaini laysa. Karena sesungguhnya yang bagus itu adalah memberi wasiat dengan dain, memberi wasiat dengan hutang yang bukan tertanggung atasnya. Atau Hasan, Imam Hasan memberi wasiat dengan hutang yang tidak tertanggung atasnya. Kemudian wasiatan min Allah,
sebagai wasiat dari Allah Ta'ala atau perintah dari Allah itu. Dan sebagian mengatakan al-idrar, memberi madarat kepada apa? Ahli waris itu termasuk dosa, bahkan ada yang memasukkan pada dosa besar. Kemudian wal hasan itu faedah hasanat itu juga ada yang kehapus itu. Nisa 12 faedah hasanat. Bukan faedah hasanat itu. Qolal hasanu. Qolal hasanu. Bukan faedah hasanat. Qolal hasanu. Maka berkata Imam Hasan Basri, huwa utawi ghairu mudhar itu maksudnya ayyusi bidainin laisa alaih. Doror ya, utawi doror itu adalah yusi bidainin laisa alaih. Mewasiatkan siapa mayit dengan hutang yang laisa alaih, yang tidak ada apa dan itu tertanggung alaih atas mayit. Jadi dari situ katakan ya, mimba diwasiatin yusi biha au dain. Semua itu kalala dan sebagainya ketentuan itu dilaksanakan setelah dipenuhi wasiat dan dain. Setelah dipenuhi wasiatnya mayit dan den, hutangnya mayit, baru sisanya dilaksanakan pembagian kalala itu tadi, Bang. Mimba'di, setelah wasiatin kan, setelah dipenuhi wasiat dan den. Tapi dengan syarat ghairu mudhar, hale dalam keadaan si mayit itu tidak memberi madarat kepada ahli waris. Jadi itu tadi tafsiran itu dibahas. Apa sih maksudnya ghairu mudhar? Sebagian menafsirkan ghairu mudhar itu apa? Tadi mujawazah as-sulus bil wasiyah itu. Ya, yang pertama, pendapat pertama yang maksud mudhar, yang maksud memberi madarat itu adalah mujawazah as-sulus bil wasiyah. Melampaui sepertiga dalam memberi wasiat. Imam Hasan berpendapat yang dimaksud mudhar itu adalah doror yusi bidainin, yang memberi wasiat kepada hutang yang tidak tertanggung atasnya, hutangnya orang lain. Tolong bayarkan hutangnya bulan, padahal bukan hutangnya. Itu memberi madarat kepada ahli waris. Karena kalau dia mewasiatkan hutangnya orang lain, katanya habis hartanya ini, ahli waris tidak dapat. Atau dia kasih wasiat sama orang lebih dari 1/3, maka habis hartanya, ahli waris tidak dapat. Wasiatan min Allah, itu sebagai wasiat dari sisi Allah Ta'ala. Ya. Terus wallahu alimun halim, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha santun. Wala Qatadah berkata, Qatadah dari Allah doror, tidak menyukai siapa Allah itu akan doror, akan diror ya, akan diror, bukan doror, diror, membahayakan orang lain. Kalau doror itu menerima doror pada diri sendiri, kalau diror itu membahayakan orang lain. Maksudnya dari dorro fa'ala yufa'ilu fi'alat, dorro yudorru diroron. Fil hayati, baik dalam kehidupan, wa indal mauti, maupun ketika kematian. Jadi Allah tidak suka orang memberi madarat kepada orang lain, baik saat dia hidup maupun saat dia mati. Lalu, kok bisa orang memberi madarat saat dia mati? Itu tadi, dia ngasih wasiat berlebihan kepada orang lain sehingga ahli warisnya tidak dapat apa-apa. Makanya itu kan berarti memberi madarat sedangkan orangnya sudah mati.
Allah tidak suka. Wanaha anhu, dan Allah melarang darinya, dari dirar. Muqaddama fi, dan Allah mendahulukan pada dirar, padanya. Ya. Tilka hududullah, mendahulukan padanya. Pada dirar. Mendahulukan wasiat pada dia, pada itu tadi. Mendahulukan pada dia, muqaddama pada dia. Tilka hududullah, itulah batasan dari Allah. Ini hukum-hukum Allah. Madzukira, apa yang disebut tadi, minal faraidil mahdudah, termasuk faraid, bagian-bagian yang sudah ditentukan. Wa may yuti'illah wa rasulahu, dan siapa yang taat pada Allah Rasulnya, yudkhiluhu jannatin, yudkhiluhu, maka Allah akan memasukkan dia kepada jannatin, kepada surga, ya, yang tajri, yang mengalir. Minta dia di bawah surga tadi apa? Al-anharu, sungai-sungai, khalidina, dalam keadaan kekal. Siapa mereka? Man tadi, ia pada jannah. Wadzalika, dan itulah di surga dan kekekalan tadi, itu fauzul azim, itulah keberuntungan yang agung. Mama yaksilah, sebaliknya siapa yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Ayat 13. Ayat 14. Mayaksilah, siapa yang durhaka kepada Allah Ta'ala, Rasul dan Rasulnya. Wa yata'ada hududahu, dan melampaui batasnya. Melampaui siapa man akan batasannya. Batasannya Allah. Hukumnya Allah. Yudkhiluhu naran, maka akan memasukkan siapa Allah Ta'ala. Kepada man akan neraka. Khalidan fiha, dalam keadaan kekal siapa man. Ia pada neraka, pada neraka tadi, walahu azabum muhin. Dengan itu bagi man, adapun azab yang menghinakan. Quran Madinah, para ahli qiraat Madinah dan Ibnu Amir membaca nudkhilhu jannatin dan nudkhilhu naron. Kalau sudah baca yudkhilhu jannatin, yudkhilhu naron. Wa qul ta'ala nudkhilhu, dan juga dalam firman Allah Ta'ala nudkhilhu di surat Al-Fatah ayat 17, nu'adzibhu surat Al-Fatah 17. Itu dibaca pakai nun semua oleh ahli Madinah. Juga fi qouli ta'ala, firman Allah Ta'ala surat At-Taghabun nukaffir, itu pakai nun. At-Taghabun ayat 9. Juga surat At-Taghabun ayat 9 nudkhilhu. Dan juga dalam firman Allah Ta'ala nudkhilhu surat At-Talaq ayat 11 dengan nun. Ini pada kesemuanya, pada semua ayat tadi, semua kalimat tadi. Nudkhilhu. Wa qala al-qarun, membaca selain ahli qiraat yang lain selain ahli Madinah dengan ya. Semua dibaca dengan ya menurut qiraat selain Madinah. Itu yudkhilhu, yu'adzibhu, yukaffir, yudkhilhu. Qaulu azza wa jalla, adapun firman Allah azza wa jalla, ya wallati yatina fahisyah. Sedangkan orang yang wanita-wanita yang yatina, yang melakukan fahisyah, perbuatan keji, yakni zina, minisaikum, dari istri atau wanita-wanita kalian, fastashidu, maka carilah saksi oleh kalian, alaihina, atas wanita-wanita dari atas allati tadi, arba'atan, akan 4 minkum dari kalian, ini dari orang yakni minal muslimin, dan orang muslim. Wala khitabun lil hukam, ini khitab kepada para hakim, para qadhi, para hakim, para pejabat. Kedapatan apa? Perempuan itu zina, carilah 4 saksi. Aifatul mu'alina arba'atan min syuhud. Jadi carilah oleh kalian atas mereka allati arba'atan, akan 4 dari syuhud, biro-biro saksi. Beberapa saksi. Fihi bayanun, pada qaulu ta'ala, pada qaulu azza wa jalla ini ada bayanun, ada penjelasan. Karena zina, bahwasanya zina la yathbutu, tidak bisa ditetapkan atau tidak tetap, illa bi arba'atin min syuhud, kecuali dengan 4 dari saksi. Fa in syahidu, jika mereka 4 orang itu bersaksi, fa'amsikuhunna, maka tahanlah allati, mereka orang-orang perempuan itu yang sudah berbuat zina, ai fahbisuhunna, sama, tahanlah oleh kalian mereka, fil buyuti, di rumah-rumah, hatta yatafahunnal mautu, hingga Allah mewafatkan mereka, hingga mewafatkan kepada mereka apa al-mautu, kematian, sampai kematian mewafatkan mereka. Au yaj'alallahu, atau menjadikan siapa Allah Ta'ala lahunna, bagi mereka sabilan, akan jalan. Wahada karena di awal Islam, ini ada di awal Islam, qabla nuzulil hudud, sebelum turun ayat hudud. Itu had zina, yaitu cambuk,
100 kali dan rajam. Sebelum turun ayat itu, maka ayat ini dulu turun. Ya kan, sudah dikatakan tadi kan. Bukan mar'atu adalah perempuan itu iza zanat. Apabila berzina siapa perempuan, hubisat bil buyut, ditahan di rumah-rumah. Hatta tamuta, sampai meninggal. Dulu sebelum turun ayat rajam, ayat cambuk 100 kali surah An-Nur, ini berlaku dulu awal Islam. Itu orang kalau zina ditahan di satu rumah sampai meninggal dunia. Kalau terbukti dengan 4 saksi. Manusia dzalika, kemudian dinasak, dibatalkan apa itu? Ini ya, ketentuan tadi. Pihakil bikri, dalam haknya gadis yang berzina, bil jaldi, dengan cambuan, wattaghribi, dan pengasingan. Cambuk 100 kali dan pengasingan, diasingkan dari kampung halaman. Wabiyakil sayyibi, dan dalam haknya janda, bil jaldi, dengan cambuk, warajmi, dan rajam. Cambuk dan rajam. Itu beliau menukil apa? Hadis akhbarana nama Abdul Wahab bin Muhammad Al-Khatib, akhbarana Abdul Aziz bin Ahmad Al-Khallat, akhbarana Abu Abbas Al-Asommu, akhbarana Rabi'u, akhbarana Syafi'i radhiyallahu anhu, akhbarana Abdul Wahab an Yunus al-Asad an Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul SAW bersabda, "Khudu anni, ambillah oleh kalian dariku, Qad ja'alallahu lahum sabilan, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka wanita yang disebut di ayat tadi, sabilan, akan jalan." Ya, Allah sudah jadikan bagi wanita yang ditahan karena zina sampai mati, Allah sudah jadikan jalan supaya tidak ditahan sampai mati. Apa? Al-bikru bil bikri, gadis dengan gadis, maksudnya perjaka dengan gadis. Kalau berzina, jaldu mi'atin, cambuan 100 kali. Wa taghribu amir, dan diasingkan 1 tahun. Wa sayyibu bi sayyibi, dan duda dengan janda yang sudah sama-sama pernah menikah. Kok berzina, jaldu mi'atin, cambuannya, hukumannya cambuan 100 kali, warrajmu, dan hukuman rajam, dilempari batu sampai mati, dipendam, kemudian dilempari batu sampai mati. Malah aja, kalau Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kepada anda tani sikoh, dan sungguh telah memberitakan kepada saya sikoh, orang yang dapat dipercaya. Anal Hasanah, bahwasanya Al Hasan karena yadkhulu bainahu wa baina Ubadah Hatton Ar-Ruqashi. Hasan Al-Basri karena yadkhulu, memasukkan, adalah Hasan Al-Basri memasukkan antara dia dengan antara Ubadah bin As-Samit, seorang nama lagi perawi, yaitu Hatton bin Ar-Ruqashi. Wala adri, kalau Abdul Wahab, saya tidak tahu apakah yang memasukkan akan Hatton itu siapa Abdul Wahab. Panazala an kitabi, sehingga dia turun dari kitab saya, atau mundur dari tulisan saya, amla atau tidak, kata Imam Syafi'i. Kalau Syekhul Imam al-hadis sahih, berkata guru kami itu al-Imam al-Haramain, hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Muslim bin Hajjaj, rawahu Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim. An Muhammad bin Musanna, dari Muhammad bin Musanna, an Abdullah dari Sa'id, dari Qatadah, dari Hasan, dari Affan bin Abdullah, dari Ubadah bin As-Samit. Tsumma nusikha jaldu, kemudian dinasak, dibatalkan hukum cambuk di hak sayyid, dalam haknya janda atau duda, wabaqiya rajmu, dan tersisa hukuman rajam, tindak dari ilmi, menurut sebagian kebanyakan ahli ilmu. Walabat thaibatun, berpendapat sekelompok ahli ilmu, ila annahu yujma, bahwasanya dikumpulkan apa bainahuma, apa antara keduanya, cambuk dan rajam. Ruwiyan Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu jalada syarahat al-Hamdaniyah, bahwasanya Sayyidina Ali pernah mencambuk syarahah
wanita dari Bani Hamdan, Hamdaniyah, Yaumul Khamis, pada hari Kamis, niatan 100 kali, merajam yaum Jumat, kemudian Sayyidina Ali merajam si Syarah tadi pada hari Jumat. Pokoknya jalatu bi kitabillah, dan berkata Sayyidina Ali, saya cambuk dengan kitab Allah, itu mi'ata jaldah itu surah An-Nur, warajam tu sunnah Rasulullah, saya rajam dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Muhammadul ulama, dan adapun kebanyakan umumnya para ulama itu berada pada ala anna tayyibah, berada pada pendapat bahwasanya tayyib, duda atau janda, la yujladu, tidak dicambuk, ma'arojmi bersama dengan rojam. Karena Nabi SAW rojam ma'isan, wal-ghamidiyata, sebab Nabi SAW pernah merajam ma'iz, orang pernah dirajam oleh Nabi, dan wanita dari Bani Ghamidiyah, walam yajlid huma, dan Rasulullah SAW tidak mencambuk keduanya. Wa inna Abi Hanifah, menurut pendapat Abu Hanifah radhiyallahu anhu, at-taghribu aidan mansukun, pengasingan itu juga dinasakh, pengasingan bagi yakil bikri dalam haknya gadis atau perjaka. Wa aktsharu ahli ilmi, dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat berada pada atas ala annahu tsabit, bahwa pengasingan itu tetap berlaku, hukum pengasingan bagi duda, bagi perjaka atau gadis kalau dia berzina diasingkan. Wa Umar radhiyallahu anhu daraba wa qaraba, dan bahwasanya Sayyidina Umar itu memukul, mencambuk, dan qaraba, dan mengasingkan, ya, mengasingkan perjaka atau gadis yang berzina. Waqtalafu fi anal imsak bil baiti, karena hadan, dan mereka berbeda pendapat para ulama tentang annal imsaka, bahwasanya penahanan di rumah tadi karena adan itu apakah ada apa imsak itu penahanan itu merupakan had, hukuman had, fanusikha, lalu dinasakh, am kana habsan, ataukah penahanan liyadharul haddu, supaya menjadi jelas hukuman had lebih dulu sehingga dia ditahan dulu sampai turun ayat had. Ala qaulain, itu berada berbeda pendapat, ikhtalafu atas dua pendapat, berbeda pendapat ulama atas dua pendapat. Ada yang mengatakan itu memang had di awal Islam, ditahan sampai mati. Ada yang mengatakan oh tidak, penahanan itu supaya sambil menunggu ayat itu turun, sambil menunggu ayat had itu turun. Waladzani ya'tiyaniya minkum, dan kedua, waladzani ya'tiyaniya minkum, dan dua orang perempuan, dua orang laki-laki dan perempuan yang ya'tiyaniya, yang mendatangi, keduanya itu akan fahisyah dan perbuatan keji, berzina antara laki dan perempuan, minkum di antara kalian, yakni rajulul mar'ah, yakni rajulul mar'ata, laki-laki dan perempuan, wal hak rojatul fahisyah, hak kembali ke fahisyah, perbuatan keji. Qara Ibnu Katsir membaca alladzani walladzaini wahatani wahadzani. Musyaddad membaca dengan tasydid alladzani. Ibnu Katsir membaca dengan tasydid alladzani walladzaini wahatani wahadzani. Musyaddadah. Musyaddadatun nun, maaf. Musyaddadatun nun taukid. Musyaddadatun nun ta'kid. Musyaddadatu membaca apa? Ibnu Katsir musyaddadatan nun ta'kid. Di tasydid nun taukid. Nun ta'kid ini tasydid. Alladzani. Ya, yang di tasydid itu alladzani nunnya. Walladzaini wahatani wahadzani. Nun taukidnya semua di tasydid itu bacaannya Ibnu Katsir. Wa wafaqahu, dan menyetujui kepada Ibnu Katsir siapa ahlul Basrah, ahli qiraat Basrah, fi fadzalika, dalam ayat fadzalika Qur'anani. Wal akharuna fi taqfif, sedangkan qiraat yang lain itu dengan meringankan tanpa tasydid. Alladzani, alladzaini, hatani, hadzani, dan zanika. Wal Abu Ubaidah berkata, khassa Abu Amr, mengkhususkan siapa Abu Amr, salah satu ahli qiraat sab'ah, fadzalika dengan tasydid, liqilatil huruf bil ismi, karena sedikitnya huruf dalam isim. Fadzalika fa'aduhuma, maka siksalah atau celalah mereka, sakitilah mereka berdua. Qala Atha dan Qatadah, berkata Atha wa Qatadah, qala Atha wa Qatadah, berkata Atha dan Qatadah, yakni fa'ayyiruhuma bilisan, cacatlah, celalah mereka berdua dengan lisan.
Kalau ada datang orang laki perempuan dua-duanya sudah berbuat zina, celalah mereka dengan cacilah mereka dengan lesan. Ama khiftallah, contohnya. Tidakkah kau takut pada Allah? Amastahyaita min Allah. Tidakkah kau malu kepada Allah? Haitsu zanaita, sekiranya kau berzina. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, subuhuma wastimuhuma. Celalah mereka berdua. Istimuhuma. Cacilah mereka berdua. Ibnu Abbas berkata, huwa ini azuhuma idza itu dengan lesan dan yad. Lisan wal yad, mengganggu, menyakiti mereka itu dengan lesan dan tangan. Dengan lesan dan tangan. Wa yu'zi bitakbir wa turbin ni'al. Jadi menyakiti atau menghukum keduanya, dua orang yang laki-laki perempuan berzina tadi, ditair dengan pencacatan, wa turbin ni'al, dan pemukulan dengan sandal. Baiklah. Lalu jika dikatakan zakarul habsa fil ayatil ula, menyebut habs, penahanan di ayat pertama, Allah menyebut penahanan di ayat pertama. Wa zakara fi hadhil ayat al-idza, lalu Allah menyebut di ayat ini idza, penyakitan, menyakiti orang yang berzina tadi, menghukum secara lisan dan tangan. Bagaimana wajhul jam'i? Lalu itu bagaimana? Adapun wajhul jam'i, cara pengumpulan dua ayat itu, kalau di ayat tadi dikatakan ditahan di rumah, di ayat berikutnya dikatakan dicaci. Gila, maka dikatakan al-ayatul ula fin nisa wa hadhi fil rijal. Ayat pertama itu untuk perempuan, dan ayat yang kedua ini untuk laki-laki. Kalau Mujahid, ini pendapatnya Imam Mujahid. Wakil al-ayatul ula fi sayyid. Lagi dikatakan juga ayat pertama tadi tentang duja atau janda, wa hadhi bil bikri. Sedangkan ayat yang ini, yang kedua ini, yang suruh caci, yang suruh dicaci dan dipukul, itu fil bikri, tentang perjaka atau gadis. Fa in taba, lalu jika bertobat siapa keduanya, minal fahisyati, dari perbuatan keji itu zina, wa aslaha, lalu berbuat baik, ay al-amala, memperbagus amal, memperbaiki amal, lima ba'du, dalam apa yang setelah itu, setelah dia taubat, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah kalian dari keduanya, ay falatu'duhuma, jadi jangan kalian sakiti keduanya kalau sudah taubat. Inna wa kana tawwabur rahima, sesungguhnya Allah itu tetap Maha penerima taubat, Rahimah Maha penyayang. Wa hadza kullu kana qabla nuzul hudud. Ini semua berlaku ayat dua ayat tadi, itu ayat apa? Ayat 15 dan ayat 16 itu berlaku sebelum turunnya hudud. Karena ada kullu ini semua, karena ada apa ini semua qabla nuzul hudud, sebelum turunnya hukuman had berupa rajam dan cambuk 1 kali. Manusiqat, maka dinasak ayat ini bil jaldi war rajmi, dengan pencambuan dan rajam. Wal jaldu fil Quran, sedangkan pencambuan, hukuman cambuk itu ada dalam Quran. Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala berfirman, azaniyat wa zani fajridu kulla wahidin minhum yatajalda. Perzina perempuan dan perzina laki-laki, maka cambuklah oleh kalian kulla wahidin, setiap satu orang dari keduanya, yatajalda, 100 kali cambukan. Nur ayat 2. Wa rajmu bis sunnah, sedangkan hukuman rajam berada di hadis. Itu di antara hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad beliau, sama kalau Abu Hasan Muhammad bin Muhammad As-Sarakhsi, Abu Ali Zaid bin Ahmad As-Sarakhsi, Abu Ishaq Ibrahim bin Abdul Samad Al-Hashimi, Abu Musa Al-Malik an Ibn an Ubaidah bin Utbah bin Mas'udin, an Ubaidillah bin Utbah bin Mas'udin, an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma anna akhbarau, dari Ubaidillah bin Utbah dan dari Zaid bin Khalid, keduanya mengabarkan anna rajulaini, bahwasanya ada dua orang, ikhtasama ila Rasulillah, bersengketa kepada Rasulullah SAW. Qala aduma, maka berkata salah satu dari keduanya, ikuti ya Rasulullah baina kitabillah, putuskanlah ya Rasulullah antara kami dengan kitabullah. Qala akharu, berkata orang yang lain, maka afqahahuma, dan ada yang lain itu afqahahuma, paling faqih, paling pandainya di antara kedua orang yang mengadu, paling pandainya di antara dua rajulain,
dua rajulan tadi. Ajal ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Faqdi bainana kitabillah. Putuskan oleh Anda dengan antara kita dengan kitab Allah. Wa'dzan li an atakalam. Tapi izinkan saya untuk bicara dulu. Qala takalam. Maka Rasulullah bersabda, bicara kau. Qala berkata al-akhar, berkata seorang dari mereka, inna benika ana asifan. Soalnya putra saya ini adalah asifan, orang yang pekerja, ay ajiran, orang yang diupah ala hada, atas rumahnya ini. Maksudnya atas orang ini. Anak saya ini pekerja yang diupah di rumahnya si fulan. Hada itu siapa? Hada itu ahaduma. Pokoknya ahaduma tadi. Hada. Jadi anak saya ini bekerja di rumahnya Hada. Fazana bimra'atih. Lalu anak saya zina dengan istrinya Hada. Istrinya orang ini. Fa akhbiruni. Maka kabarkan oleh kalian kepada saya. Fa akhbaruni. Maka mereka orang-orang mengabari kepada saya. Ana alam ni rajmah. Bahwasanya itu atas putra saya. Adapun rajmah rajam. Faftadai itu minum. Maka saya menebus dari putra saya ini. Bimiati syatin. Dengan 100 ekor kambing. Bijariah tinggi dan dengan seorang budak perempuan milik saya. Cuma ini satu ahli ilmi. Kemudian saya baru bertanya pada ahli ilmu. Baru ini maka mereka para ahli ilmu mengabari saya. Ana alam bi jaldamiatin wa taqriba amin. Bahwasanya atas putra saya itu jaldamiatin cambuk 100 kali dan taqriba amin. Pengasingan 1 tahun. Wa nama rajumu alam ro'atih. Hanya saja rajam itu tertimpa atas istrinya ahaduhuma. Istrinya salah satu dari keduanya tadi. Maka Rasulullah SAW. Maka bersabda siapa Rasulullah SAW. Amma walladhi ketahuilah. Demi zat yang nafsi. Yang ada pun jiwa saya itu ada. Biadihi di tangannya. Di dalam genggamannya. La'abdihanna. Sungguh saya akan memutus. Bainakum antara kalian berdua. Bi kitabillah. Dengan kitab Allah. Amma ghanamuka. Adapun kambingmu yang 100 ini, 100 ekor ini, wajariatuka, dan budakmu yang kau gunakan untuk nebus ini dengan kambing tadi, faradun alika, maka itu dikembalikan kepadamu. Kambingmu ini saya suruh kembalikan kepadamu, juga budakmu. Wa amma benuka, adapun putramu, ini putranya dia itu perjaka, fa'ali jaldumiatin, maka atasnya cambuan 100 kali, wa taghribu amin, pengasingan 1 tahun. Wa bedu ya Unes, dan pergilah kau besok pagi-pagi wahai Unes. Rasul Unes ini salah satu sahabat yang Rasul perintah saat itu. Alam ro'ati hadza, pergilah kepada istrinya orang ini, istrinya ahaduhuma tadi. Ai amara Unaisan al-Aslamiyah. Jadi Rasulullah SAW memerintah kepada Unes al-Aslami ayat yang ro'at al-akhari untuk mendatangi istrinya yang lain tadi. Pak ini tarofat jika mengakui siapa istrinya bahwa dia berzina, farjumha, maka rajamlah dia imro'ah tadi. Faqada alaiha, maka pergi pagi-pagi siapa Unes alaiha kepada perempuan tadi. Pak tarofat, terus si wanita tadi mengakui perbuatan zinanya. Farojamaha, maka merajam siapa perempuan ini? Merajam siapa Unes tadi. Akan imro'ah. Akhbarana, lalu hadis juga yang diriwayatkan oleh beliau Imam Bukhari dengan sanadnya kama qala radhiyallahu anhu. Akhbarana Wahid bin Ahmad al-Malihi, akhbarana Ahmad al-Nuaimi, akhbarana Muhammad bin Yusuf, akhbarana Muhammad bin Ismail, akhbarana Abdul Aziz bin Abdullah ibn Abdullah hadatsani Ibrahim bin Sa'din an Salihin an Ibn Jabir an Ubaid bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abbas qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu ta'ala ba'da Muhammadan sallallahu alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran. Wa anzal al-kitab. Lalu Allah menurunkan atas Nabi Muhammad kitab. Maka Nabi Muhammad Ta'ala. Dan adalah termasuk apa yang Allah turunkan. Ayat ar-rajmi. Itu ayat rajam. Faqara'naha. Maka kami telah membaca ayat rajam itu. Wa aqalnaha. Dan kami menghafalkan. Atau memahami ayat rajam itu. Wa wa'ainaha. Dan kami mencamkan. Meresapi ayat rajam itu. Rajama Rasulullah SAW telah merajam, sungguh telah merajam siapa Rasulullah SAW waktu beliau hidup. Warajamna ba'dahu, kami pun merajam orang yang berzina yang sudah menikah, maksudnya yang muhsan setelah beliau SAW. Wa aksya, dan saya takut intola bin nasi zamanun, apabila berpanjang kepada manusia apa suatu zaman, ayyakula qailun, saya takut akan
sing yen to ngucap sapa qail akan sesungguhnya berucap siapa seorang yang berucap wallahi demi Allah mana jidu ayat rajmi kami tidak mendapati ayat rajam di kitabillah taala di kitab Allah taala fayadillu sehingga menjadi sesat siapa nas manusia bitarki faridatin dengan meninggalkan satu kefarduan anzalallahu yang telah menurunkan ing fardu ing faridah kepada faridah dari siapa Allah taala alim mahluhur siapa Allah taala bi kitabillah kitabnya Allah taala warajmu bi kitabillah dan adapun rajam itu ada di kitab Allah taala warajmu bi kitabillah haqqun ala man zana dan rajam yang ada di kitab Allah itu hak itu adalah benar atas orang yang berzina siapa man tidak uhsina apabila telah diihsan telah pernah menikah ini muhsan kalau dia muhsan sudah pernah terjaga kemaluannya dengan pernikahan yang sahih minar rijal nisa baik laki maupun perempuan baik janda maupun duda maupun janda wazabamatil bayyinatu apabila dengan syarat apabila tegak ya apabila tegak apabila tegak apa bayyinah bukti aukanal hablu atau ada apa habl mengandung si perempuan itu bukan anak zina awil iktirafu atau ada pengakuan dari orang berzina maka ditegakkan hukum zina tadi dengan rajam kalau sudah muhsan. Jadi Sayyidina Umar berkhutbah ketahuilah Allah mengutus Nabi Muhammad dengan segala kefarduan salah satu fardunya adalah rajam kami membaca ayat itu di zaman Nabi. Nah, kami mau menghafalkannya, kami memahami ayat rajam itu. Dan Nabi pun bukan hanya membaca Nabi itu, bukan hanya membacakan ayat rajam itu kepada kami, bukan hanya kami membacanya, bahkan Nabi mempraktekannya rajam itu pada zaman hidupnya Rasulullah SAW. Dan kami pun rajam saat itu. Tapi rupanya ayat rajam ini kata ulama termasuk yang dinasakh bacaannya, sehingga sudah tidak dibaca lagi. Tapi hukumnya tetap ada tetap berlaku. Jadi ada ayat yang dibaca tapi hukumnya sudah tidak berlaku seperti ayat penahanan di rumah itu sudah tidak berlaku sekarang tapi ayatnya masih baca. Ada ayat yang ayatnya sudah tidak dibaca tapi hukumnya masih berlaku seperti ayat rajam. Ada ayat yang sudah tidak dibaca hukumnya sudah tidak berlaku seperti persusuan syaratnya 10 kali persusuan asyaratun minar radhaati itu sudah tidak ada. Diganti khamsun minar radhaat 5. Yang 5 pun berlaku hukumnya ayatnya sudah tidak ada. Jadi dinasakh bacaannya tidak ada dinasakh hukumnya pun dinasakh. Dan yang terakhir ini yang paling banyak di Quran ayat yang tidak dinasakh baik bacaannya masih ada hukumnya masih ada. Ini yang terbanyak di Al-Quran yang 3 tadi sedikit nasakh mansukh. Banyak ulama menyendirikan nasakh mansukh itu dalam satu kitab karena sedikit nasakh mansukh. Sisanya ayatnya itu masih berlaku dan masih dibaca yang paling banyak. Maka Sayyidina Umar berkata, Rasul sudah merajam. Apa ayatnya? Disebutkan di Bukhari ayatnya. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya fajliduhuma al-battah. Itu ayatnya. Di mana? Di Bukhari, Sahih Bukhari. Wa jumlatu haditsina, adapun jumlah kesimpulan atau kumpulan haddu zina, kesimpulan dari hukuman zina, anna zaniya, sungguhnya pezina laki-laki idza kana muhsanan, apabila dia muhsan, sudah pernah menikah, waladzi samati, apa muhsan itu? Yaitu orang yang istamat berkumpul pada alladzi apa arba'at ausaf, 4 sifat. Muhsan itu akal sehat, al-aqlu, bulugh, baligh, wal bulugh, wal huriyah itu merdeka bukan budak, wal isobatu bin nikahi. Isobat itu maksudnya jima, kumpul dengan nikah yang sahih. Paham ya? Syaratnya muhsan itu 4. Berakal sehat, baligh, merdeka, pernah walaupun sudah cerai pernah kumpul dalam nikah yang sahih. Akad nikah yang sahih yang memenuhi syarat rukun nikah. Itu muhsan kan. Haddu rajmu, maka hadnya muhsan tadi kalau terpenuhi 4 perkara tadi, apa hadnya? Rajam, hukumannya adalah rajam. Musliman kana udhimiyan, baik muslim ada siapa si zani tadi, iku muslim apa kana ono si zani tadi atau dhimiyan atau kafir dhimmi. Wal murad ila taibil mazkur bil hadis. Ini yang dimaksud dengan sayyib, duda. Yang dimaksud dengan duda yang mazkur yang disebut dalam hadis atau orang yang sudah kawin. Dan lagi-lagi, pada Saburi ila al-Islam min syaratil ihsan. Saburi itu mengatakan bahwa Islam itu termasuk syarat ihsan.
la yurjamu dzimmiyu, tidak dirajam kafir zimmi. Rasulullah SAW rajama Yahudiyaini zanaya, dan telah sahih dan Rasulullah SAW bahwasanya Rasul pernah merajam dua Yahudi yang berzina, yang mengangkat perkaranya ke Rasulullah. Maka dapat muhsina, keduanya telah muhsan. Bahkan zani ghairu muhsanin, tapi kalau si berzinanya tidak muhsan, bi an lam tajtami, dengan tidak berkumpul pada si zani, apa hadir ausofu, apa ini sifat-sifat yang empat tadi, nadhara, maka atau nudhira, maka dilihat. In kana ghairu balighin, jika ada si pezina itu belum balik, atau karena majnunan, atau pezina itu majnun, gila, fala hadda alaih, maka tidak ada hukuman had, rajam atasnya. Wa kana huran akilan, atau tidak ada hukuman had, baik rajam ataupun cambuk 100 kali. Wa kana huran, jika ada apa pezina itu merdeka, akilan, berakal sehat, balik, tapi ghairu annahu lam yuhsan, hanya saja dia tidak muhsan, tidak pernah diihsan, dijaga kemaluannya dengan nikah yang sahih, dinikahin sahih, fa'alai jadu mi'atin, maka wajib atasnya 100 kali cambuk, wataqribu amin, dan pengasingan 1 tahun. Bagaimana abdan, jika ada pezina itu hamba sahaya, laki-laki, fa'alai jadu khamsin, maka hukumannya separuh dari laki-laki, dari laki-laki merdeka. 100, kalau budak 50 khamsin. Fa'alai jadu khamsin. Wabi taqribi qaulani, tentang pengasingan budak ada 2 pendapat. Yang guna yugharabu, jika kita katakan yugharabu, diasingkan pada qaulani, maka padanya terdapat 2 pendapat. Asahuma nisfu sanatin, paling sahihnya bukan setahun, kalau orang merdeka setahun diasingkan, kalau budak setengah tahun, kama yujadu khamsin, sebagaimana dicambuk 50, ala nisbi hadil huri, atas separuh dari hukuman orang merdeka, itu cambuk 100 kali dan pengasingan 1 tahun. Maka budak separuhnya cambuk 50 kali, pengasingan setengah tahun. Bagi yang berpendapat budak itu juga diasingkan. Pendapat lain, budak tidak diasingkan, cuma dicambuk 50 kali. Qaulu ta'ala inna taubatu 'ala Allah. Itu belum. Hanya saja pertaubatan itu kepada Allah. Yani taubah tiap balua, jadi taubat yang menerima siapa Allah Ta'ala, dan taubat itu yakunu ala bimana indah. Maka ada Allah di situ bermakna indah, membuai Allah Ta'ala. Taubat itu menurut Allah, taubat Allah hanya saja taubat menurut Allah Ta'ala. Ila minallah. Ada mengatakan Allah itu maksudnya Allah minallah. Adapun taubat dari Allah, pemberian taubat dari Allah kepada hamba. Lilladzina ya'maluna su. Allah berikan pertobatan pada hamba itu bagi orang yang ya'maluna su, melakukan keburukan, bijarati dengan kebodohan. Kalau Qatadah, berkata para Qatadah, jamaah sahabat Rasulullah, berkumpul siapa sahabat Rasulullah, ala anna kullama usia bihillah wa wajahalah. Jamaah, ini maksudnya berkumpul, maksudnya ijma' ya, bersepakat para sahabat Rasulullah, bahwasanya kullama usia bihillah, segala apa-apa yang dimaksiati dengan siapa Allah Ta'ala, wa wajahalatun amdan, maka dia itu adalah termasuk jahalah, ketidaktahuan. Amdan kana aulam yakun. Itu amdan, itu sengaja ada apa mausia, maksiat tadi aulam yakun, atau tidak ada apa maksiat tadi amdan. Qabulu man asallaha wa jahil. Maka setiap orang yang bermaksiat kepada Allah maka dia jahil. Karena kullama usia billahi ta'ala wa jahil. Dan setiap orang yang maksiat kepada Allah pokok jahil. Kalau mujahid berkata, al-murad daripada ayat yang dimaksud dari ayat ini adalah al-amdu. Jalan itu maksudnya dengan kesengajaan. Kalau al-kalbi, Imam al-kalbiyu berkata, lam yajhal anau dzambun, lakinau jahilah hukumatah. Dia tidak bodoh tentang bahwasanya itu suatu dosa. Anahu, misalnya menaikula mausia tadi itu adalah dosa. Lakinau jahilah, akan orang itu tidak tahu akan hukumannya. Wakilah lagi mengatakan makna jahalah, ketidaktahuan di situ, ya'malun nasu, melakukan keburukan dengan jahalah, dengan kebodohan, ini ikhtiaruhumul ladzah al-faniyah. Yang dimaksud kebodohan adalah memilihnya mereka akan kelezatan yang fana, ala ladzatil baqiyah, atas kelezatan yang kekal itu akhirat. Sumaya tubuh dan min qaribin, kemudian bertaubat siapa alladzina tadi min qaribin, dalam waktu dekat, makna qabla yuhitasu. Makna bertobat waktu dekat adalah sebelum yuhito, mengelilingi apa asu perbuatan buruknya, biasanya dengan kebaikannya, fayahbituha, sehingga menghapus apa keburukan hak akan kebaikannya. Qala suddiyu wal qalbiyu,
Berkata Imam Suddi dan Imam Kalbi, al-qaribu yang dalam waktu dekat maknanya ayatu babi sihatih, itu bertobat dalam waktu sehatnya, qabla marati mautih, sebelum kematian, sebelum penyakit kematiannya. Maksudnya sebelum sakit yang menghantarkan dia kepada kematian. Oleh Ikrimah berkata qoblal mauti, sebelum kematian. Kalau Dohak berkata qabla muayyanati malakil mauti, sebelum melihat langsung malaikat maut, maka masih diterima. Kalau sudah melihat langsung malaikat maut, itu apa? Nyawa sudah sampai ghor-ghor di kerongkongan, itu dia sudah melihat. Makanya kenapa Rasul mengatakan Allah yaqbal taubat, inna Allah yaqbal taubat abdi malam yugharghir. Allah menerima taubat hamba sebelum ghor-ghor. Karena kalau sudah ghor-ghor, balaghatil hulkum wa antum hina idzin tanzurun, kalian akan melihat malaikat itu. Kalau sudah sampai ghor-ghor. Nah, kalau sudah nyawa di sini itu sudah melihat yang dijanjikan Allah, baru taubat kan terlambat sudah. Maka Allah tidak menerima. Jadi maksudnya apa? Maksudnya qorib itu adalah sebelum menyaksikan malaikat maut. Qabla muayyanati. Kemudian beliau menukil suatu hadis Imam Baghawi dengan sanadnya qala Ridwan Abu Wahid bin Ahmad Al-Mali Abu Abdurrahman bin Abi Shuraih Abu Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Baghawi Abu Ali bin Jadi Abu Nabi Thauban wa Abdurrahman bin Thabit bin Thaubani bin Thaubana an Abi Al-Maghfur an Jubair bin Nuwair an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah Umar dari Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma'lam yugharghir. Ini punya Allah Ta'ala menerima siapa Allah akan taubatnya hamba sebelum ghor-ghoroh, sebelum nyawa di kerongkongan, sebelum yugharghir, sebelum bersuara. Ghor-ghoroh, kerongkongannya seorang itu karena nyawa sudah sampai di situ. Sebelum ghor-ghoroh masih diterima tahu. Kalau sudah ghor-ghoroh tidak diterima karena sudah melihat. Walak barona Abdul Wahid Ahmad Masyabul Abu Musul Muhammad bin Sam'ana Muhammad bin Muhammad bin Sam'ana Al-Akbarona Abu Ja'farin Ibnu Muhammad bin Ahmadah Ibnu Abdul Jabbari Al-Zayyati Akbarona Umaid bin Zanjawaihin atau Zanjuyah Akbarona Abu Laswad Akbarona Abdul Lahiyah Anda Rajih Nabi Lahitam Nabi Sayyid Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah bersabda, inna syaitana qala, sesungguhnya setan berkata, wa izzatika ya Rabbi, demi keperkasaan wahai Tuhanku, kata setan pada Allah. Ketika diusir, iblis berkata, demi keperkasaan wahai Tuhanku, la abrahu ugwi senantiasa orang lain bahwa ingsun, siapa saya ya Allah, kata setan, ugwi menyesatkan siapa saya, ibadahkah kepada hamba-hambamu, madamat arwahuhum, selama arwah mereka, nyawa mereka di ajasadihim masih berada dalam jasad mereka. Maka Rabbu, maka berkata Allah Azza wa Jalla, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan demi keagunganku, wartifai makani, demi keluhuran posisiku, la azalu, senantiasa orang larang-larang, Rabbu insun, baik iblis, aghfiru lahum, itu mengampuni siapa saya kepada mereka, kepada ibadah, kepada hambaku, mastaghfaruni, selama mereka minta ampun padaku. Allah Ta'ala faulaika, lalu firman Allah Ta'ala faulaika yatubullah alaihim, maka Allah Ta'ala mentaubati atas mereka, atau memberi taubat atas mereka. Maka Allah aliman hakimah, dan adalah Allah itu tetap maha bijaksana, lagi maha alim, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Dan Allah akan memberi taubat kepada mereka, yakni apa? Siapa orang yang melakukan kesalahan lalu dia bodoh, merasa dirinya bodoh, menyesal, ya, dan taubat min qorib, taubat dalam waktu secepatnya. Karena taubat itu wajib alal faur, taubat dari itu wajib seketika, harus langsung taubat, jangan ditunda. Min qorib, atau min qorib maknanya tadi sebelum ghor-ghoroh. Selama syarat itu dipenuhi, dia menyesal dan sebagainya, maka Allah akan menerima taubat. Masuk syarat taubat dan menyesal, tidak mencabut diri dari kemaksiatan yang sedang dia lakukan, kemudian memperbaiki diri di masa akan datang, ditambah satu syarat lagi kalau itu menyangkut hak sesama manusia. Kalau haknya bukan harta, seperti pada menghibah, nanti minta halal. Kalau haknya tadi harta, nanti mengganti. Itu syarat taubat. Kalau syarat taubat dipenuhi, maka diterima taubatnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.